Ia ada kata yang manis, saya ucapkan syukur kepada Bapa di surga buat kasih sayang-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Kalau kamu masih bisa bernafas, kalau kami ada semua karena Engkau, kami bersyukur Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun yang tubuh yang sehat, dan kami bolehkan mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami bolehkan pujian penyembahan, kami bolehkan doa syafaat, dan kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat keluarga. Haleluya. Amin. Shalom bagi temu dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Amos pasal 8. Amos pasal 8 ayat pertama sampai ayat 14. Amos pasal 8 ayat pertama sampai ayat 14. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah Tuhan, apa yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan lagi. Nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Peringatan terhadap orang yang bisa sesamanya. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara yang begini, dan berpikir bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sika, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sebarang kasih, dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan itu seterusnya. Segala perbuatan mereka tidak akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabur. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaanmu menjadi pekabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengangkat kamu pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai pergabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu yang akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan makanan dan bukan kehausan air. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allah yang hidup hai, dan serta kami, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Puji Tuhan, sesuatu apa yang dikatakan firman Tuhan pasti akan terjadi. Bahwa firman Tuhan iya dan amin. Sebagaimana dikatakan pada ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Yang sangat menarik, akan terjadi kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tetapi akan mendengar firman.
mengembara laut ke laut, menjajari utara ke utara, untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Satu ketika tidak kesempatan lagi mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan satu ketika akan dicari, tapi orang tidak bisa. Kenapa? Sebabnya memberikan kepuasan batinnya adalah firman Tuhan. Rongga hati manusia diisi dengan pakar-pakar dunia. Dunia tidak pernah memberikan kepuasan pada manusia. Kurang lagi, haus lagi. Contoh yang paling gampang, perempuan Samaria. Dia sudah pernah menikah 5 kali, bukan sekalinya, karena dia tidak pernah merasa puas. Karena bejana hati hanya diisi dengan perkara-perkara dunia atau perkara seks. Tapi bejana hati kita akan puas kalau bejana hati bisa. Rongga kosong ini firman Tuhan. Maka firman Tuhan memberikan satu kemenangan. Firman Tuhan memberikan damai sejahtera. Kalau hati kita atau rongga kita yang kosong diisi dengan firman Tuhan, kita akan puas. Betapa penting kita memakai makan firman Tuhan yang memberikan kepuasan batinnya kita ini. Dan pagi hari ini saya bangga dengan saudara. Saudara utamakan firman Tuhan memberikan kepuasan batinnya saudara. Saudara rasa kuat bisa berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Baik dalam bisnis, dalam pekerjaan ada kekuatan, ada kemenangan. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga. Satu ketika manusia akan berada mencari firman Tuhan, tetapi tidak ada. Mereka lapar dan haus, bukan karena air atau makanan atau roti, tapi firman Tuhan. Tapi kami adalah orang yang bahagia. Kami boleh masih menikmati firman Allah, menjadi makanan rohani yang memberikan kepuasan batinnya kami. Kalau batin kami puas, bicara makanan daging, bicara makanan kebutuhan makan minum, bicara bangsa yang Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Kami serahkan segala kebutuhan kami yang Kau siapkan dalam hidup kami. Sementara kami cari nafkah, bekerja yang Kau siapkan kebutuhan kami. Dan kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Engkau. Jangan sampai kami mengalami kebapar keselamatan Kristus, juga jangan sampai bangsa kami mengalami gelombang ketiga. Kau tetap pelihara dengan baik dan lebih pada Tuhan. Mereka mau taati pasti negara dengan baik. Kristus juga berkati. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, bahkan para relawan, bahkan para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjasa depan, berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga yang sakit semakin jauh berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, apalagi yang sampai ke hadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami boleh mengalami negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.